kemudian Ustadz sebelumnya juga Ustadz Mandar dan teman-teman Ustadz Zian juga, dan ini antum menambah data lagi. Jadi ini semakin komplit data kita ya dalam memahami itu. Artinya sudah jelas ya Ustadz bahwa orang-orang kafir itu tidak dikatakan bertauhid rububiyah secara mutlak. Jadi itu yang bahkan tanpa Mohon maaf datanya Kiai, antum ini lebih Ustaz. lebih jelas lagi antum punya data bahwa belum dikatakan beriman ya, begitu mungkin yang saya tangkap. Artinya, mohon maaf, ketika bahasa belum dikatakan bertauhid secara mutlak, ketika bahasanya di situ apa tauhid, ini butuh data. Apakah ada tauhid itu adalah sebagian-sebagian saja dikatakan bertauhid? Kalau bahasanya iman, jangan dibawa ke tauhid. Oh, beda ya. Karena iman ada sisi bahasa. Kalau ada di situ bahasa tak bertauhid, monggo. Syukran. Ya, Ustaz. Ya, betul. Jadi ini menambah data kita bahwa sesungguhnya dalam hal ini memang dalam ya memahami itu ya. Tidak mudah ya kita memahami bahasa Al-Quran itu. Harus butuh data yang kuat. Makanya ini kita saling menambah referensi, Ustaz. Jadi sama-sama kita belajar dan sama menambah referensi. Dan ini lebih kuat lagi ya. Antum punya data lebih masuk lagi tentang masalah ini. Jadi iman, tauhid, bahkan i'tiraf mungkin ada ya istilah-istilah ini digunakan dalam Al-Quran. Betul. Kita akui saja bahwasanya kufari Mekah, mungkin kalau saya pribadi lebih setuju kesimpulannya kufaru Mekah, tidak semuanya. Kufaru Mekah itu mengakui bahwasanya penciptanya di situ adalah Allah. Namun kalau dikatakan bertauhid, maka tidak ada referensi yang mengatakan. Mohon maaf, saya mungkin belajarnya kurang begitu luas, maka saya katakan masih belum ada referensi yang mengatakan bertauhid. Ini kan membahas masalah tauhid kan? Iya, kita perlu. Jadi kalau mau mengatakan, kalau mau mengatakan bertauhid, tunggu dulu. Iya. Tampilkan referensi dulu. Apalagi misalkan mau mengatakan bertauhid setengah-setengah, misalkan cuman sedikit-sedikit tidak mutlak, tampilkan referensi. Berarti begini, berarti bahasa tauhid itu dirubah ya, beriman sebagian ayat sebagaimana yang disampaikan oleh At-Tabari, kemudian dinukil oleh Ibnu Abbas, yang menukil At-Tabari. Itu kalau menurut saya Kiai, itu iman di situ lugawi. Kenapa? Di dalam kitab As-Samarqandi di sini perihal mengenai masalah iman itu iman terhadap Allah, di sini tidak dikatakan beriman, Mas. Ini ya di sini. Wa yuqal, bentar. Mana tadi sudah? Famin aina tamnauna anil imani billah. Ini yang syar'i. Kalau yang sahabat Abdullah bin Abbas itu lughawi. Seharusnya seperti itu. Iya Ustaz. Lebih ya, antum punya data lebih masuk lagi lebih jauh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita perlu sama-sama saling melengkapi referensi yang kita punya. Dan itulah pentingnya diskusi ya. Supaya kesannya kita ini saling melengkapi diskusi, melengkapi data yang kita punya. Dan tanpa mungkin bahasa-bahasa yang kurang bagus mungkin kita hindari dalam hal ini. Karena ini kita berusaha sama-sama mencari data supaya lebih lengkap penjelasan para ulama. Dan sampai kita salah paham mungkin karena mungkin data kita kurang lengkap. Ini yang kita mau sempurnakan. Begitu kayak Ustaz ya. Ustaz. Tambahan Ustaz. Jika pun kita takdirkan orang-orang musyrik ini mengatakan di mulutnya dengan iman kami beriman kepada Allah, tetap tidak bisa dibenarkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Perhatikan surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia ada yang mengaku-ngaku kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukan orang yang beriman. Ataupun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza laqal ladzi, apabila mereka bertemu dengan orang beriman mengatakan kami beriman. Kemudian ketika bertemu dengan orang-orangnya dia akan kembali lagi. Ini kan pengakuan di mulut beriman itu kan tidak serta-merta dia beriman, tidak. Itu jika kita katakan seperti itu. Ini jika seandainya ditakdirkan ya maksudnya.
Iya. Jadi Ustaz, Izin sebentar Ustaz. Kalau boleh Ustadz Sabilio ini naikkan. Kalau boleh Ustadz Sabilio mungkin iya, jenengan mau menaik diskusi santai dengan saya, kok kayaknya jenengan apa itu seakan-akan berada di tengah, seakan-akan ada, kok sekarang jenengan kok agak-agak tinggi kayaknya. Gimana ini? Sembelat di mana jenengan? Monggo naik-naik. oh, Kita diskusi santai di sini. Naik Sabilio. mana beliau mana? Mungkin beliau Naikkan, punya naik. data Ustaz. Iya, beliau Iya, mungkin monggo punya naik. data Kita lain. Beliau menyampaikan data yang ditumpahkan akan dicari celah kurangnya. Ini namanya kita diskusi. Kita itu mencari pengalaman. Betul, betul. Kita itu mencari bagaimana keterangan memadukan keterangan-keterangan para ulama. Iya. Oh, kalau Santri gitu memang aneh nggak harus mau ngasih begitu. data lah. Nah, Naik, ini naik, ini Sabilio. ini menarik ini. Ini Aneh menarik masih ini. banyak data loh. Tadi gini. Ini sambil kita santai ya, biar nggak tegang saya sedikit iklan. Tadi Sabilio itu di bawah menulis begini. Siapa yang mau tahu karakter Aswaja silahkan DM saya. Nah ini saya jawab gini. Kalau untuk tahu karakter Aswaja, tolong jangan percaya siapa-siapa. Ya, jangan percaya kelakuan kami, jangan percaya siapa-siapa. Silahkan baca kitab-kitab yang dikaji oleh orang-orang Aswaja. Ini lebih Benar valid. sekali. Ini lebih valid. Itu baru deal. Benar sekali. Karena perlakuan kami di sini itu kadang-kadang kasar, tidak mencerminkan Aswaja. Sedangkan Aswaja dibangun atas 4 karakter, yaitu apa? Tawasud, talazum, iktidal, tasamuh. Kalau tidak ada akhlak yang 4 itu, jangan sekali-sekali mengaku Aswaja. Ini saya jelaskan ya. Jadi semua orang kalau ingin tahu karakter Aswaja, jangan percaya tulisan siapa-siapa, silahkan kaji kitabnya. Gitu ya. Kitab Aswaja, karena kitab Aswaja itu sudah beredar banyak. Begitu iklan dari saya. Tuan Sabilio, tolong naik Sabilio. Saya itu kok penasaran dengan perkataan. Nah, maksudnya apa seperti yang ini, dibalik DM-nya itu. Yai Abata, kemarin kalau saya pribadi sangat setuju terhadap beliau karena terkesan bagi kami pribadi khususnya beliau itu sangat antusias untuk menggabungkan untuk saling hormat antara apa itu Salafi dan juga Wahabi seperti itu, sehingga saya sangat setuju di sini ketika saling hormat. Namun ke belakang-belakang ini agak nampak seperti itu. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Begini, sebenarnya saya itu nggak mau naik, kenapa? Karena saya khawatir roomnya kotor nanti. Enggak Saya udah aman. jelaskan, tapi ya kemarin Santai saya aja, sudah silakan. ngotorin room loh. Di roomnya Ustaz Ilman kemarin saya sudah kotor itu. Santai. Makanya saya jadi komentator di bawah. Kita sama-sama belajar Ustaz. Kalau Kita sama-sama. kotor yang ketahuan itu bukan Aswajanya, Ustaz. Santai saja. Santai, Ya, santai. itu Karena dalam- hilaf dari kami, itu akhlak kami, bukan akhlak Iya. Aswajanya gitu Ustaz. Wih, masya Allah. Apalagi saya ya. Anda jadi bersalah kalau antum mau bicara. Tolong kalau boleh dijabarkan sedikit apa yang antum simpan tentang karakter Aswaja itu. Kok saya penasaran. Sebenarnya Yai Abata itu sudah Karena- saya kirim, sudah saya WA data-datanya. Sebenarnya Yang udah kemarin tahu itu? Ya, yang itu. Oh iya. Udah, sebenarnya yang WA saya akan saya kirim itu juga. Tapi ala kulihal ya teman-teman ya, masuk dunia room begini. Ya maaf ya kalau saya kadang agak aneh ya. Akhir-akhir ini ya. Karena memang yang saya yakini itu, ya, saya nyimak live-live begini, live-nya Ustadz Hilman. Dari awal keyakinan saya itu, baik 3 tauhid sama 20 sifat tuh nggak ada benturan. Gitu ya. Dari awal tuh nggak ada benturan gitu kan. Nah, kemudian tiba-tiba kalau memang ada benturan, ada masalah kan, masalah persoalan tentang apa namanya? Persoalan tentang apa yang saya pernah bilang di VT, persoalan tentang tawassul, persoalan tentang istighosah. Nah, tentang tauhid rububiyah itu kan kajiannya kan macam-macam syarahnya. Kalau hanya ngambil satu syarah saja, yang syarah misal rububiyah itu adalah musyrikin, kemudian syarah yang lain itu kurang ditimbang, ya jadinya begitu. Malah saya itu bertanya-tanya, kalau di Salafi Wahabi itu ada yang ekstrim, apakah kawan-kawan ini mau jatuh kepada Asy'ariyah yang dulu? Ini pertanyaan saya serius. Dengan menerbitkan statement-statement 3 tauhid itu sesat. Ini pertanyaan saya yang lagi serius di kepala saya berkecamuk, gitu kan. Ala kulli hal ya itulah.
Saya agak kecewa saja sih dengan Ustadz Mungkin Zian. seperti ini Pak Subilio. Artinya ungkapan yang jenengan sampaikan di situ mungkin harus dipertimbangkan dengan statement yang diucapkan di bawah. Ketika itu merupakan sebuah pertanyaan, anehnya kenapa di bawah mengatakan bahwasanya yang mengangkat dari tauhid itu sesat? Maka itu bagaimana kata jenengan tadi? Sadis Ya, kayaknya. saya bilang itu orang bodoh yang sok pintar. Saya berani bilang. Nah, monggo kita bahas sekarang ya Ustaz ya. Enggak. Jangan sekarang. Sekarang sudah malam. Saya besok ada acara. Ini panjang. Makanya Ustaz, saya pribadi Ini kurang kita setuju perlu ketika waktu, jenengan Ustaz. memberikan apa Perlu itu waktu memberikan bahasa. Ini pertanyaan saya. Padahal ada statement di bawah dari jenengan seperti itu. Nah, makanya saya pribadi pertama tadi menyampaikan bahwasanya ketika dikatakan bertauhid, mana dalilnya yang mengatakan bertauhid? Nah, ini kan seakan-akan statement jenengan mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan tauhid itu adalah sesat, itu merupakan sebuah kebodohan ataupun apa itu yang lain. Berarti kan jenengan paham betul perihal mengenai masalah tauhid. Lah, makanya saya nanya Ya, karena begini Ustaz. Karena kami itu ya, yang pernah belajar 3 tauhid itu ya, tidak ada yang persepsi simpulnya itu menganggap orang-orang musyrikin itu bertauhid. Lantas kemudian- mengapa langsung mengklaim seseorang yang belajar untuk mencari di situ langsung diklaim bodoh ataupun bagaimana? Ini kan kurang tepat, Ustaz. Oke lah, saya terima lah koreksinya ya kalau dianggap kurang Baik, tepat. makanya dalam hal ini ayo kita cari bersama-sama. Kita santai, kita cari Enggak, begini. bersama. Sebentar Ustadz Imul Hasani, saya tahu sikap antum yang berusaha untuk adil, saya tahu. Tetapi saya jujur saja, saya itu orang yang kecewa, seperti misal Ustadz Zian buat judul 3 tauhid sesat tapi nggak ada tanda tanyanya. Saya ngelihatnya, wah kok begini ya, Asy'ariyah ya? Apakah ini Asy'ariyah yang gulu gitu kan? Jadi saya seperti melihat kalau Wahabi itu ada Wahabi yang ekstrim, jangan-jangan Asy'ariyah itu ada Asy'ariyah yang gulu gitu kan? Karena terlalu berani. Begini Ustadz Sabilio, artinya kenapa disampaikan seperti itu? Sumbernya itu berangkat dari kitab apa itu Basami, Kaifa Nafhamut Tauhid. Naam, afham. Saya tahu itu dari kitab Izin mengandung Ustaz sebuah Asari, Kaifa saya Nafhamut menjawab Tauhid. sedikit ya. Ah, Begini, kemarin sebentar, kemarin itu kan di roomnya sampean kan begini ya, Ustadz Rizky itu ada itu. Ustadz Rizky mengatakan bahwa Asy'ariyah ini semi Mu'tazilah dengan mengatakan kami menawil ayat dengan kudroh, Mu'tazilah menawil ayat dengan kudroh. Istaulah, Mu'tazilah istaulah. Saya antum katakan saya tidak membawa data. Saya menjawab dengan tidak membawa data. Justru saya membawa data. Data saya itu begini. Bolehkah kita mengatakan bahwa orang-orang Wahabi itu semi Kristen? Karena apa? Kristen percaya tauhidnya ada tangan, Tuhannya ada tangan. Terus kalian Ya, percaya Abah, Tuhannya ada betul. tangan. Bolehkah saya mengatakan seperti itu? Nah gini, ini sekali ada Ustadz Rizky, enggak gini, ini kan ada Ustadz Rizky, biar Ustadz Rizky menjawabnya. Enggak gini, biar Ustadz Rizky menjawabnya sekali, karena begini ya, itu kan terlalu liar kalau mengatakan bahwa kami ada persamaan, terus disamakan kami Sekarang semi begini aja ya. Enggak gini, biar Ustadz Rizky, ini kan ada Ustadz Rizky ya. Saya ngomong dulu, Santai, teman-teman ya. santai. Jangan terpancing. Saya ngomong dulu Iya. ya. Saya ngomong dulu. Kalau memang antum ya, kawan-kawan Asy'ariyah ya, antum itu ngerasa dibid'ahkan, antum tuh ngerasa amalia antum disyirik-syirikan, janganlah antum ini akhir-akhir ini menunjukkan pertunjukan yang seolah-olah antum itu sama dengan Wahabi ekstrim. Gitu loh. Gaya antum nih jangan menunjukkan antum tuh karakternya justru mirip dengan mereka. Kok antum malah buat yang begini-begini nih apa-apaan gitu loh. Ini yang saya pertanyakan. Makanya di kepala saya pertanyaan serius saya, analisisnya adalah apakah Asy'ariyah itu ada Asy'ariyah hulu? Saya pernah baca tentang Asy'ariyah hulu. mungkin saya Sehingga ingin ketika orang menjawab. itu Dan saya pernah katakan ya, dimanapun firqah semua ada hulunya, semua ada hulunya. Nanti dulu. Nah, makanya kan dari tadi saya bilang saya jangan dinaikin. Kalau saya dinaikin nanti roomnya kotor. Udah saya peringatin. Tapi saya Minum kopi dulu, Ustaz. dipancing. Enggak apa-apa, itu namanya rom-rom. Ini kan gini ya, kita kan mau istifadah ya. Kotor enggak apa-apa, nanti kita Ada cuci. room ya. Enggak apa-apa sebenarnya. Saya Ada jangan yang nanti kopi. keluar. Kotor. Saya mau menjawab. Tunggu dulu, Ustaz. Kita berikan sama Ustaz Rizky dulu. Beliau mau jawab kata. Jadi Ustaz Abad, Nanti lah. Saya mau ngomong. Ini- Saya belum selesai. Tunggu, Ustaz. jadi Ustaz Sabili. ketika Ustaz Sabili. menafsirkan, ntar dulu,
Iya, silakan. Memang Ketika ini ya, menghadirkan nanti dulu, nanti dulu. Saya ngomong dulu Tunggu, sebelum Ustaz. saya turun. hubungan Habis ini dengan saya turun. kudrot. Apa Habis kata ini saya turun. Doroji? Habis ini saya turun. Saya Ya, ngomong bentar dulu. dulu. Saya ngomong dulu. Saya Tadi mau saya ngomong apa diminta naik dulu nih? giliran saya. Saya kata Terus Ustaz sudah Rizky, Gimana tunggu saya? Ustaz Rizky. fitnah bahwasanya Tunggu dulu, Ustaz dari Rizky. Mu'tazilah. Ustaz Rizky tunggu dulu. Saya ngomong Ustaz dulu. tadi Habis ini dulu. saya Iya. turun. Saya ngomong Ustaz dulu turun ya. di situ aja Ustaz. Enggak. Saya mau turun. Saya mau tidur. Besok pagi adik ipar saya mau nikahan soalnya. Oh iya, Hari-harinya iya, iya. besok. Fadl. Barakallahu lakum wa ja'ala bainakum. Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan Ustaz. Aduh Ustaz Zian, saya minta Iya, maaf ya kalau kadang mungkin saya menyakitkan ya semua teman-teman. Tapi saya ingin Saya ingin tidak nyerang pernah satu pihak. tersinggung, Ustaz. Karena bagi saya ini memang dunia diskusi. Iya. Saya pengen menyerang satu pihak Ustaz. Satu pihak ini pengen saya serang. Antum tahu nggak siapa yang pengen saya serang banget sebelum saya turun? Saya. Bukan antum. Satu pihak saya pengen serang banget. GR banget lu lah. Ustaz dia terlalu GR banget loh, Ustaz Zian. Yang saya pengen serang ini Saya sering netizen diserang loh. loh. Santai, Yang santai, saya pengen santai. serang ini, Silakan, Ustaz. yang saya pengen Nggak. serang siapa? Netizen nih loh, netizen di bawah nih loh. Ini kan orang-orang yang Jamaah, malas-malasin orang-orang live. Nanti dulu Ustaz, Jamaah. antum diam Gak dulu Ustaz. apa-apa itu, aman itu. Saya Bata. Nanti Kemarin. dulu saya ngomong. Ada yang serang saya itu minta Ini wajah saya. netizen ini orang-orang kampret, tahu nggak? Antum tahu kampret Waduh, nggak? jangan begitu Ustaz, jangan begitu. Mereka sudah berusaha untuk sama-sama mengikuti diskusi Kritiknya ini. itu provokasi gitu. gitu loh. Cuma Provokasi belum kritiknya terdidik, itu. belum terdidik Ustaz, belum terdidik. Enggak apa. Oh, Silakan. enggak Ustaz. Memang saya nanti dulu Ustaz. Saya mau ngomong Ustaz. Untuk netizen ya. Kalian itu kalau tahu orang lagi ribut, jangan dipanas-panasin. Kalian itu kalau lagi orang lagi ribut itu, kalian itu ngadem-ngademin, ngerti? Jangan antum Wah, emang itu. asem banget ya. Jangan antum itu jadi provokator. Jangan antum pikir orang yang ada di room ini mereka ini hatinya itu kuat, tidak tersentuh dengan apa istilahnya qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas was-was gitu loh. Antum itu bisa jadi setan gitu loh. Dengan was-was antum ngetik ngawur-ngawur di bawah itu. Maka ini saya nyerang antum setelah saya nyerang teman-teman yang suka menyesatkan, saya serang antum sekarang. Jadilah netizen yang ketikannya itu jadi Kita amal matikan soleh. aja komentar ya, supaya bagus. Nah, Oh, ini jangan kampret-kampret Ustaz, ini. jangan matikan komentar Penontonnya nanti. ini kampret-kampret Gini memang, jangan. kebanyakan yang- Sebenarnya begini Ustaz ya. Ustaz host gini host. Kalau ada komentar yang itu, jadi nanti sama-sama memberi faedah host. Itu memberi cerminan Bentar, kepada. kemudian yang ketiga, nanti dulu. Benar. Siapa tadi yang nyuruh saya naik? Biar saya ngomong puas dulu. Ketiga dia tentang data. Keluarin Iya, unek-unekmu, Bang Ustaz. Nanti dulu. Saya tadi nggak mau naik, saya dinaikkan, saya mau banyak omong. Yang ketiga, Keluarkan yang saya semua sampaikan ke teman-teman. Data itu ada yang maklum dan ada yang ghairu maklum tentang data. Ketika kita itu ngobrolnya sama-sama pada perkara data yang maklum, ya sudah sama-sama paham gitu. Antum paham lah para ustadz ya. Saya itu walaupun kasar sama antum kadang saya itu tetap menghormati antum. Antum paham lah. Saya itu bermain seperti ini ada sesuatu. Kenapa gaya bahasa saya jadi seperti ini ada sesuatu. Data itu ada yang maklum dan ada yang ghairu maklum. Ketika salah satu pihak menganggap maklum dan yang lain ghairu maklum, nah disitulah memang kita dituntut untuk buka data. Jadi netizen itu kalau ada sesama ustadz yang beda pahamnya, kemudian diskusi dengan data yang sama-sama maklum, nah antum harus pahami sekelasnya imam-imam yang kok kealimannya masya Allah luar biasa, itu diskusi itu tidak selalu membuka kitab. Kalau ana tidak buka kitab karena ana nggak bisa baca kitab, gitu loh. Ana kalau suruh baca kitab macet-macet ana. Dari ini misalnya dari satu teks satu lembar paling saya bisa bener-bener memahaminya itu 50%. Maka ketika Ustadz Zian itu kirim data ke saya minta Ustadz kirim terjemahannya ke saya juga, gitu kan. Nah, ala kunihal ya yang kita cari adalah ridho Allah, fokus saja dengan ridho Allah. Ketika teman-teman itu berani menuliskan 3 tauhid sesat, saya hanya usul tambah tanda tanya, pertanggungjawaban antum tuh sampai akhirat. Gitu kan. Ala kulihal saya izin turun Ustaz ya. Maafkan kalau saya akhir-akhir Masalahnya begini Ustaz Sabilio, termasuk ini kasar. netizen di bawah jenengan. Akhir-akhir ini saya kasar sengaja memang, sebenarnya sengaja. Saya makanya. Kami juga begitu. Ya wes, selesai. Kami mengharapkan agar seperti buku-buku Yazid almarhum Yazid Jawas itu ketika mengatakan Asy'ariyah sesat itu harus ada tanda tanya juga. Kami sangat ya berharap. sepakat. Ana setuju dengan itu. Ana setuju. Ana setuju dengan antum. Enggak, Mungkin bisa ingin konfirmasi direvisi ulang ya buku itu.
Saya setuju. Gini, Oke, Ustaz. kita serahkan ke Rizky ya. Ustaz Nanti Sabilio, satu afwan menit ya, lagi, minta maaf satu ya. menit lagi, Minta maaf ya, belum oke. selesai. 1 menit lagi. Wah, ini momen unik nih ya. Saya ingin bilang teman-teman, saya itu sengaja beberapa hari ini pasang standar agak keras. Saya ribut sama beberapa orang, gitu kan. Kemudian saya sengaja agak merubah karakter saya supaya orang itu berpikir, itu saja. Ala kulli hal, kalau ada yang sakit hati oleh lisan saya minta maaf. Tetapi saya meyakini keyakinan saya dalam hati ya, mohon maaf ya, ini keyakinan saya dalam hati. Ketika orang itu berani menuliskan tauhid, 3 tauhid itu sesat atau 20 sifat itu sesat, dua-duanya tanpa tanda tanya di situ, mohon maaf, itu buat saya, ya orang kan beda menilai orang itu bodoh dan tidak. Buat saya itu hanya orang bodoh yang sedang acting, sok berilmu saja. Mohon maaf, saya izin turun. Billahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Nah, itu hak Ustadz Sabil menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Ustadz Sabili. Semoga Allah mudahkan urusannya. Ya, begitu ya Cuman saya teman-teman. kalau ditanya mampu bertanggung jawab, insya Allah sampai akhirat saya tanggung jawab. Amin. Insya Allah Ustaz, kita sama-sama berusaha saling menghargai, saling menghormati. Kalaupun nanti kita ada hal-hal yang kurang enak aja, dimaklumi aja ya. Karena semua ini netizen kita kan beda-beda ya. Pendengar juga Ya beda-beda. mungkin seperti ini Ustadz Abu Fadila. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, beliau juga termasuk netizen yang berkuar-kuar di bawah. Namun beliau menyampaikan saya punya tujuan, dan saya mungkin mewakili terhadap teman-teman yang di bawah. Beliau mungkin semuanya juga mempunyai tujuan yang tidak sama dengan tujuan kata beliau. Contoh seperti apa? Meramaikan akun-akun kemenangan di sini yang kita diskusikan, bisa jadi seperti itu. Artinya jangan menganggap kita mempunyai tujuan lalu dianggap orang lain tidak mempunyai tujuan, seperti itu. Syukran. Iya. Betul. Iya, luar biasa. Silakan Kita- Ustaz. kita ini- Ustaz Rizky ya. kita Netizen bersyukur udah ya. ngamuk gitu. Netizen ini Netizen udah ngamuk. ini semangat Tapi menuntut ilmu ya. dia juga yang Semangat, bodoh-bodohin semangat. kita. Jangan dimatikan, Host. Jangan Kita- sekali-sekali matikan iya, komentar, Host. Betul. Saya cuma mau tes aja kalau banyak yang mau. Artinya ini kita semangat bahwa mereka mau belajar juga walaupun niatnya tidak tahu bagaimana, tapi kita prasangka baik aja sama mereka walaupun sudah jam 1 lewat ini mereka masih luar biasa ya, sama-sama belajar ya. Ya, kita apresiasi ya, mereka sudah mau belajar sama-sama kita. Ya, silakan Ustaz. Ustadz Rizky tadi masih mau melanjutkan untuk menampilkan data. Rizky mau Kalau sudah selesai tampilkan baru data. saya mau masuk. Udah lupa tadi, orang dengar orang curhat tadi, lupa apa kamu ngomong apa. Antum jangan ngatain Ada teman. Darut Taurus. Itu Ustadz Sabil itu Ada teman kitab antum. saja. Kok ngatain teman? Atau perlu saya ulang lagi pernyataan saya biar antum terbuka lagi akalnya. Ada tadi kitabnya beliau. Antum kitabnya itu Ya, lihatkan saja. masa kitab di bawah kok lupa, itu lucu ya. Izin. Begini Ustadz Rizky, kemarin antum mengatakan bahwa Asy'ariyah ini semi Mu'tazilah dengan mengatakan bahwa Mu'tazilah mentakwil kudro dengan kuwah, istawa dengan istaula, kan gitu ya. Jadi Asy'ariyah ini semi Mu'tazilah. Lalu saya jawab, ini data lu ya. Kristen itu Tuhannya ada tangan. Bolehkah saya mengatakan bahwa orang-orang kamu atau orang-orang salaf Wahabi yang percaya bahwa Allah ada tangan itu semi-semi Kristen? Nah, ini yang perlu saya ketengahkan. Jadi pernyataan saya ini mohon diambil iktibarnya, bahwa jangan serampangan dalam memberi kias. Kiai Abata, boleh saya tambah? Dan juga termasuk yang menganggap bahwasanya Allah di atas langit ataupun ada di atas, itu termasuk yang meyakini itikadnya di situ sampai mau membuat tangga ingin melihat Tuhan yang ada di atas, itu adalah keyakinan Fir'aun. Mohon maaf, syukran. Iya, siap. Nah, ini apa, Bang? Nah, ini perkataan. Aneh yakin beliau nggak baca kitab langsung ini. Ya, 6 silakan, juz Ustaz. kitab Bentar itu. dulu. Jangan dipotong-potong tuh. Ya, Siap. Jadi yang membuat statement bahwasanya Al-Asy'ari itu adalah semi-seminya Mu'tazilah, siapa yang mengatakan? Imam Fakhrul Razi sendiri. Wa huwa madhabu qadi wa jumhur Mu'tazilah. Wa ila anal Asy'ari ja'ama anal tariqo ila ada sifat ila bila khabar. Siapa? Ya ini. Anal yadani ibarat an sifat ukhra wa ra'al qudrah. Nah, artinya apa? Ya artinya
Ya gimana memang fakta Nah lapangannya itu memang begitu. nyata yang seperti Dari itu. pihak Asy'ariyah sendiri akan Fahrul Razi itu Santai Ustaz, santai. Bentar, izin. bahwasanya Dia ya nggak paham ini apa yang dibaca. Aneh yakin ayat kali dia nggak paham. Nanti antum jelasnya Ustaz. Ustaz Dian. Santai. jangan dipotong-potong dulu. Ya, silakan Ustaz. Santai aja, santai. Minum kopi dulu, minum Ya, kopi. kalau memang umpamanya bukan Mu'tazilah ya silahkan datangkan datanya. Silahkan datangkan data pembantahnya. Bahwa memang akidah Asy'ariyah itu bukan metodologi dari Mu'tazilah. Silahkan bantah begitu. Ini dari kitab Siapa yang membantah nih? Host bisa antum tegaskan bantah, kepada silakan. Kalau memang ketika host Gimana? bisa antum Rizky tegaskan. sudah selesai. Sudah selesai Ustaz Rizky. silakan bantah. Bisa host Selesai. Bantah dulu. Tuh, Dari tunggu, mana tunggu. memang kalau bukan dari dia ini nggak ideologi bisa yang diajak Mu'tazilah. bicara. Host. Jangankan sama saya, sama antum aja nggak peduli dia. Iya, maksudnya Ustaz Rizky begini, antum artinya ini kitab yang Ar-Razi yang bawakan ya. Begitu. Kitab tadi ini kitab dari siapa? Instruksi Ustaz Abu Fadilah. Iya. Referensi yang mengatakan apa itu Asy'ariyah itu semi Mu'tazilah itu referensi yang difaham, yang dimafhum yang mana? Monggo ditujukan. Iya, itu maksud saya. Iya. Lanjut, Itu mau ditunjukkan. Coba silakan Ustaz Rizky. Itu siapa Ustaz? Apa kitab apa itu? Saya punya ada beberapa kitab Ar-Razi di sini. Apa? Silakan, Ustaz. Nihayatul Uqul itu juz dan halaman berapa? Bentar Bukan dulu, orang tempelengan bisa baca kitab itu. Iya, silakan Ustaz Rizky. Serius saya bilang. Santai. Iya. Asa Santai sutak bisa dong. udah bikin mumet kan? Iya. Minum Santai, teh dulu, santai. minum teh supaya santai. Aneh bikin teh jeruk dulu ah. jangan Minum dulu, minum. panas sama Nggak fakta. panas. Saya udah bilang, kami orang Aceh nih. Kalau memberantas Mungkin jangan kemana-mana memang dulu. membara-bara. Iya. Mungkin jangan kemana-mana dulu. Beliau tampilkan referensi yang memberi paham Asy'ariyah itu semi Mu'tazilah. Mungkin bisa ditampilkan yang mana yang beliau paham. Iya, padahal begini ya, Apa? sambil nunggu Rizky membuka referensi ya. Ini di sini ada ya. Awala Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa sama'a banaina bi aidi wa inna la musiun ya. Makna bi aidin ay bi kuwah ya. Berarti secara tidak langsung sudah menuduh Ibnu Abbas itu Mu'tazilah. Ini kan berat, dan untuk mencaplok narasi serampangan-serampangan seperti perkataan beliau tadi, kami itu ada loh ulama yang mengatakan bahwa Wahabi itu Khawarij dan Khawarij itu kilabunar. Kami tidak berani membawakan ke sini karena untuk menjaga keharmonisan kami dalam diskusi. Kami paham narasi-narasi itu terlalu liar untuk kami ketengahkan. Jadi kami batasi narasi-narasi seperti itu karena kami punya akal. Kadang-kadang ini adalah perkataan yang tidak benar. Lah sekarang antum mengatakan seperti itu. Padahal Ibnu Abbas itu dari awal sudah mentakwil seperti itu. Datanya ini ada di saya ini. Ini data, bukan sekedar Google ya. Bukan kitab-kitab yang ada di Maktabah Samilah, bukan. Jadi kalau antum mengatakan orang yang mentakwil kudroh dengan kuah, iyat dengan kuah atau dengan kudroh itu saya Mu'tazilah. Ibnu Abbas Mu'tazilah dong. Berat ini kan gini ya. Oke, tafadhol Ustaz Rizky. Mungkin bisa di ini dulu ya, di ibarah tadi. Dari ibarat yang mana beliau bisa mafhum bahwa itu semi Mu'tazilah. Betul, jangan bawa kemana dulu. Kita ulang dulu, Ustaz Rizky. Yang tadi, yang Nihayatul Uqul. Bentar dulu. Nah, ini nggak fair, host, tolong kontrol host. Iya. Katanya di langit, nah begini. Sebentar host, tolong Iya, dikontrol. bentar dulu. Ustaz Kan Rizky. tadi dua pertanyaan. Apa tadi? Ustaz Rizky, apa Ini nggak bisa dikontrol. Yang kedua, menyinggung masalah tentang di langit itu kan. Ustaz Rizky, apa Ustaz Rizky, Rizky? hargai host Rizky. Ya, Antum ya. udah gede. Yang tadi Ustaz Udah antum sunat, kan? sampaikan yang tadi yang untuk yang Ar-Razi tadi, yang kitab Ar-Razi yang mengatakan semi Mu'tazilah itu Ya, yang penting itu. Sebentar nanti kita lanjutkan lagi
tentang Tapi ada bantahannya ya. Tapi setelah saya tunjukkan harus ada bantahannya. iya, Kalau dapat memang sampaikan aja dulu. Asy'ariyah itu bukan dari golongan. Iya, iya. Tapi harus ada bantahan, jangan bertanya lagi. Iya, santai ya, santai. Minum Silakan kopi ntar dulu. dulu. Ini ada diskusi macam nih, nggak boleh ditanya. Tunjukin referensi sama Ini namanya sekali. nggak fair. Kalau selalu menanya, nggak ada. Ustaz Darul gimana antum ini? Menurut antum? Saat izin Santai ya, Ustaz. santai. Nah, ini Kayaknya udah lari Beliau mau jauh ini sampaikan. Ustaz. Beliau mau sampaikan dulu referensinya. Yang ini. Ini kitab apa Ustaz? Baca Gimana tuh? kitabnya. Karangannya siapa ini Ustaz? di Royatul Ukul, Nihayatul Ukul fi Dirayatil Usul. Jus berapa, halaman berapa, Jangan gitu baru dibaca. Jadi ketika Karangan? membahas Jus berapa Oh. Ustaz? Tunggu Ustaz. itu halaman 474 bab pasal ke 11 Iya. sifatul khabar. Jus Diam, dengerin berapa? dulu. Jadi Jus berapa? Astagfirullahaladzim. Berapa Ustaz? Ya Perjelas Allah, dulu. jus Iya, berapa? cari nih, Ya Allah, antum ini Santai, main Ustaz struktur Dian. tentang Ustaz Dian, bulan atau santai, gimana? Santai Ustaz Dian, santai aja. Enggak usah begitu Ustaz Dian. Di sini nggak ada juznya, pokoknya halaman ini dengerin dulu. Dibaca. Ntar belakangan cari. Anu saya ketika ibarat membahas ibarat. Emang susah diatur ya. Silakan Ustaz. Ketika dia membahas tentang masalah tangan, wajah, Pelan-pelan ya, mata, pelan-pelan. dan istiwa. Nah, di sini beliau menyindir bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ariyah ketika menafsiri ayat-ayat yadun, wajhun, dia diibaratkan dengan kekuasaan, diibaratkan dengan A, B, C, intinya takwilah. Illa anal as'ari ja'ama anala tariqo illa hada sifat ila bil khobar. Ya gimana lagi? Langsung talaki artinya. Maka ketika membahas ini, apa kata Imam Bahraji? Wa huwa madhabul qadi wa jumhur mu'tazilah. Silakan bantah. Kalau memang ini ila bil khobar, katanya Imam Asy'ari saja mengambil pembahasan yadun ini dengan cara khobar, artinya italaki. Dan ini pendapatnya madhab qadi. Kok siapa qadi? Mu'tazilah wa jumhur mu'tazilah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau memang Asy'ariyah atau Aswajah itu bukan semi Mu'tazilah dalam mentakwilkan ayat-ayat mutasabihat seperti ini, silahkan bantah. Wih, bukan Mu'tazilah, tapi dari salaf, dari A, dari C, ya silahkan bantah. Boleh. Gitu aja, jangan bertanya lagi, jangan lupa. Boleh saya tanggapi. Ustaz. Apa Ustaz Kualitas Rizky sudah selesai? kualitas mantan Aswaja begini. Udah. Tunggu. Supaya Ya, bantah aja dulu, jangan Tunggu. provokasi lah. Bantah aja dulu. Oke Ustaz Rizky, sudah selesai ya. Saya berikan kepada teman-teman yang ingin menyanggah atau memberikan silakan. data ya. Santai aja. Bantah ya, santai, bantah. Santai. Mungkin bisa menanggapi apa yang beliau sampaikan tadi. Silakan Ustaz Awas, Ibnu. tapi saya minta data pembantah ya. Iya, tenang. Artinya Silakan, seperti Ustaz. ini, apa itu Ustadz Rizky, perihal mengenai masalah yang dibaca jenengan di situ, itu kan mewakili bahwasanya perihal persamaan di dalam hal tersebut itu langsung divonis sama semuanya. Contoh, di dalam tafsir Syiah, di dalam tafsir kelompok Salafi, di dalam tafsir kelompok kelompok Khawarij, di situ perihal mengenai masalah hitungan sholat sama-sama kewajibannya di situ adalah 5. Apakah kita langsung mau kita samakan semuanya? Dalam Mu'tazilah di situ beri keyakinan bahwasanya dalam tafsir ayat di situ menganggap bahwasanya kitab sholat yang maktubah di situ ada 5 dalam tafsir.
Iya Lalu makanya di bantah. ya, Tenang Ustaz, Bantah tenang pakai Ustaz data. Rizky. Tenang Ustaz Enggak, Rizky, santai aja. Diam, bantah pakai diam. data lagi juga. Bantahnya Iya, iya, pakai iya. data lagi juga. Biar nggak kesannya dengan cara Kan akal gitu. dipotong Iya. Ustaz Kan Rizky. dari Santai. tadi pakai akal-akal terus. Ini kan mau dijawab Biasakan. atuh. iya, Ya jangan Santai, pakai Ustaz akal, Rizky, Bang. Santai, santai Ustaz Rizky. santai Ustaz Rizky. Santai. Hmm. Antum jangan panik. minum. Kami tahu antum panik, tapi santai aja. Pura-pura nggak panik Iya, aja. jawabannya pakai akal, pakai narasi, Santai, bukan pakai data. santai. Tenang, santai, Makanya Mas saya Rizky. tenang. Tenang. Ini Tenang ujian. dulu, diam dulu aja, diam dulu semua, santai dulu semua. Tolong. Iya, jangan pakai Biar akal, kita- jangan pakai narasi. Itu kan narasi Iya. akal. Maksudnya pakai Tidak, data, begini tunjukin Ustaz, datanya kalau Ustaz memang Rizky. itu bukan dari seminya Mu'tazilah. Ya, Ya, Iya, itu sih beliau mau dong. bantai ini. Masa dia jawabannya pakai akal? ya diam dulu Rizky, diam dulu. Artinya kok kaki Siapa, di Ustaz? depan jenengan santai. Hmm. Jadi Santai aja, santai. saya rasa Ustadz Abu Fadilah di situ dan juga yang lain paham bahwasanya saya justru memberi pemahaman terhadap apa yang dibaca, sama halnya dengan pemahaman dia yang tadi, Hmm. iya kan? Silakan, silakan. Nah, kenapa saya bantah pemahaman beliau terhadap apa? Terhadap kitab yang dibaca. Ketika ada kesamaan di dalam mengenai masalah apa itu kasus dalam satu kasus, lalu disamakan semuanya. Lah ini berefek nanti akan sama semuanya. Banyak tafsir-tafsir yang di situ mentafsirkan perihal mengenai masalah kasus-kasus tertentu yang itu sama penafsirannya. Contoh di dalam kasus apa? Ta'adduduz zaujah, terkecuali khawarij yang berbeda, maka yang lain semuanya sama. Bahkan apa itu di dalam kelompok Salafi Wahabi dalam tafsir ta'adduduz zaujat, di situ sama semuanya. Kita Ini melenceng, ini pembahasannya melenceng. Itu membahas apa? Ayat mutasabihat. Kita nggak ngebahas ayat. Kalau antum kata framing berikan saya 1 menit ya, 1 menit saja biar Harani Kata saya juga, Gini, jangan gini. jawabnya akal-akalan. Iya, gini, Kita gini, membahas gini. ayat Oke. mutasabihat. Iya, Jangan gini. Ayat Sudah kita, Ustaz ayat Rizky. lagi. Ustaz Rizky saya jawab, saya jawab. Saya Antum diam. instruksi. Ini jawabannya pakai Iya, narasi antum diam logika. dulu. Enggak ini ada oke. Ustaz Abata. Ketika Ya, antum Ustaz Abata. mengatakan bahwa Asy'ari yang mentakwil iyad dengan kuah itu, maka antum itu sami mustajilah, maka di sini ya awala Sayyidina Abdullah qolal Mujahid qala Tobari fi tafsirihi qolal Bahawi qala Sa'ud fi tafsirihi qolal Hafid Ibnu Jauzi, ya ini semua banyak lagi ya, semua mengatakan. Lah bedanya apa antara Mu'tazilah dengan Asy'ari? Kalau pahaman kami kudroh dan kuah itu kodim, ya kodim. Istaulanya Allah itu kodim. Sedangkan Mu'tazilah itu meyakini Allah itu ada sifat baru. Seperti halnya setengah-setengah kaum Salafi ya, itu mengatakan Allah itu ada berpindah randah. Berpindah randah ini kan sifat yang baru menurut mereka. Lah ini parah. Ini parah ini. Itu saya jelaskan, data mengatakan bahwa bedanya Mu'tazilah dengan Asy'ari. Kami meyakini kuah dan kudroh itu kodim. Ya, catat ini. Kodim. Terus kemudian kalau saya ingin serampangan, Tadi Imam Fahruroji yang mengakui wahwa madhabu jumhur. lah iya. Lah iya. Ini Santai Ustaz Rizky. Iya. gini, kalau karena ini kan saya tidak mau membaca kitabnya secara langsung. Makanya ketika ada orang meyakini seperti itu menyamakan, maka itu tuduhannya nanti menjurus kepada imam-imam yang sudah saya bacakan. Dan sebenarnya begini host, kalau mengutip kitab-kitab yang serampangan, ini saya ada satu kitab ya host ya, satu buku ya. Ini berat sekali dan saya ada banyak lagi karena saya memang penggiat ya, penggiat dari dulu. Saya itu banyak buku-buku yang mengutip data-data serampangan seperti itu saya tidak pernah tampilkan karena biar diskusi ini lebih dewasa, kan gitu ya. Kalau untuk kias-kias serampangan gitu saya banyak Ustadz Rizky, banyak betul. Dari tadi saya katakan banyak, biar jelas gitu ya. Oke, tafadhol. Silahkan Ustadz Dian. Tentang kitab itu apapun, saya ada kitabnya dan itu tidak menunjukkan Mu'tazilah sama sekali pun. Jadi beliau ini sebenarnya saya yakin sekali
beliau ini tidak membaca kitab yang dijelaskan apa Nihayatul Uqul ini. Ini ada dalam kitab Nihayatul Uqul juz kedua. Juz kedua ini antum mengatakan ini bukan ayat mutasyabihat. Ini membahas tentang ayat mutasyabihat karena yang dibahas di sini oleh Ar-Razi sifatul khabariyah, yakni al-yaddani, al-wajhu, al-aini, al-junubu, al-istiwa. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Iya, yang saya minta itu ayat data bantahan, bukan diulangi. Masalahnya ibarat saya, itu bukan mengulangi ibarat bukan. saya. Oke, Saya mintakan sudah. data bantahan. Kalau memang Asy'ariyah itu bukan dari semi Mu'tazilah, ya bantah. Oh, ini bukan. Ya. Itu Kan sudah saya jelaskan Sebentar, tentang sebentar ya, hakikat Banta. kuwah dan Ya, Banta, kubro. sebentar. Iya, iya. Itu kan mengulang data namanya. Saya jelasin. Nah, ini mah nggak ada Antum- kelar-kelarnya. Santai, Sudah? Santai. Yo, Bang Rizky, diam dulu. Antum Tenang. meminta, Tenang. kami membantah. Karena antum memahami dari ibaratnya Ar-Razi ini. Membantah itu mengulangi data saya. Yang namanya membantah itu. Boleh izin saya yang menjelaskan dulu, host, karena saya selalu dipotong karena ingin menjelaskan. Ya, gimana nggak dipotong? Itu bukan membantah, itu mengulangi data yang Tenang saya aja. ulangi tadi, yang saya baca. Beliau tadi. seperti iya. panik saya melihat host. Saya Tenang nggak saja, tahu tenang. mungkin teman-teman di bawah Tenang apakah Rizky ini panik kalau penik ketik satu. Tapi itu kitab saya itu ibarat saya yang saya bawa. Kenapa Gini. diulangi lagi? Gini tenang Ustaz aja. Rizky, Ketik apa panik. itu lebih tepatnya kita itu memahami bersama. Beneran, Masa nggak boleh kita memahami Nah, bersama ini semua kitab diketik yang satu, dibaca oleh panik ini. jenengan? Kita itu kan diskusi bersama. Diskusi bersama mengkaji kitab yang kita bawa. Sekarang jenengan membawa kitab yang jenengan baca, lalu kita fahami bersama. Nah, apakah kita mempelajari bersama ya terhadap kitab yang jenengan sampaikan itu tidak boleh? Ini kan keliru. Lah sehingga kami sampaikan tadi, Ustadz Rizky, kalau difahami klaim tersebut, pemahaman tersebut langsung diklaim, yang mentakwil terhadap kudroh itu langsung dikatakan semi Mu'tazilah, maka secara tidak langsung mengatakan Abdullah bin Abbas itu Mu'tazilah. Itu efeknya Ustadz Rizky. Kita itu diskusi, sehingga diskusi itu apa? Contoh Ustadz Zian menyampaikan referensi yang dibaca, jenengan berhak untuk memberikan pemahaman juga terhadap yang dibaca, namanya juga mengkaji. Masa iya ketika misalkan saya tampilkan referensi di sini, tidak boleh pakai referensi, tidak boleh memahami, pokoknya pemahaman saya yang benar. Ya tidak boleh, Ustadz Rizky. Ini namanya egois. Ya, berarti namanya muter-muter Seperti itu. bukan diskusi. Terima kasih teman-teman di bawah sudah mengetik satu. Ini banyak sekali Ya, memang mungkin- teman-teman di bawah mengakui antum ini Saya muter-muter. kan minta data pembantah. Kalau memang bukan dari semi Mu'tazilah, ya bantah bukan. Ini Cuma makanya ketika kami ngejelasin tolong diam dulu mulutnya. Aneh tahu mulut antum ada itu bukan dua. data Tapi diam dulu. bantahan, itu data saya. Itu Diam bukan data dulu. bantahan. Diam dulu Ustadz. Silakan. Ustadz ganteng. Diam Bantah dulu ya. dulu. Bantah dulu. Cucu baru. Ustadz ganteng diam dulu. Ya, tenang Ustaz Rizky, minum Ustadz kopi dulu. Rizky, ini Susah ini diajak justru ngomong. mencemari kelompok antum kalau seperti ini, santai. Ya, gimana mau Kita- diskusi orang nggak ada punya data bantahan. Iya, iya. Jadi Artinya- di sini Beliau kami ingin menjelaskan, menjelaskan Ustaz. bahwa Menjelaskan Al-Imam Ar-Razi mengatakan bahwa Al-Imam Asy'ari ini dalam Asy'ariyah ya. Ada yang namanya sifat khabariyah, bisa dicek dalam Sanusi Wusto. Di sini juga disebutkan bahwa Al-Imam Asy'ari di sini menetapkan, bukan mentawil, menetapkan bahwa yat di situ ialah yat sifat Allah Subhanahu wa taala, dan pengetahuan ini berdasarkan khabariyah, bukan berdasarkan akal. Di mana yang Mu'tazilah? Iya. Iya bener, emang nggak ada punya data pembantah, berarti ya mengakui kata saya. Masalahnya antum salah paham, baca Ya, kitab makanya semua saya orang katakan dari enggak, awal, ini menunjukkan semi. enggak Paham semua nggak orang semi? bisa bahasa Arab itu bisa paham kitab. Paham nggak semi? Karena Asy'ariyah itu ideologinya semi Mu'tazilah, makanya anal Itu Asy'ari hanya klaim. Data tidak ada, data yang antum Ya, silakan tunjukkan bantah. tidak membawaki klaim Anda silakan itu. bantah. Silakan bantah. Kalau yang bukan semi Mu'tazilah. Ini salah, host. Ya, Ini jangan ini saya dulu, teruskan bantah kepada dulu. host saja ya. Saya tidak merespon Bang Rizky. Bantah Jadi dulu. gini host. Jangan muter-muter Bang Rizky muter-muter ini, awal lagi. beliau sebentar Bang Tenang Rizky. dulu, Ustaz. Jadi Bang Rizky ini mengatakan bahwa Asy'ariyah ini semi Mu'tazilah berdasarkan ibaratnya dari Imam Ar-Razi ini.
Kemudian kami mengambil kitab Imam Ar-Razi, menelusuri, membaca ulang, memahami apakah benar pemahaman tersebut muncul dari ibarat ini. Tidak disebutkan di sini bahwa ini merupakan semi Mu'tazilah, baik tersirat ataupun tersurat, secara tekstual ataupun kontekstual, tidak ada. Maka jangan memaksa kami membantah. Sebentar, jangan dipotong. Santai Nggak ada saja. bantahan. Jangan Iya, dipotong. Gimana dong? bicara orang. Kan saya minta bantahan. Kan itu di Iya, teksnya iya. udah jelas wahwa sahihun. Ini sudah Iya, tenang jelas dulu, bahwa tenang. sini adalah Dengarkan dulu, madhabnya dengarkan. Mu'tazilah. Ustaz Darul sakit kepala kan dengeran tuh. Berikan. Nggak ada berikan dulu bantahan. dia. Izin. Gimana Iya, dong? nanti antum diberikan tanggapan sebentar. Saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi maksudnya apa? Kami bukan tidak mau membantah, tetapi tuduhan beliau mengatakan Berarti tidak Asy'ariyah ada. itu semi Mu'tazilah berdasarkan referensi ini tidak mewakili. Karena referensi ini, ibarat ini tidak menunjukkan tentang takwilan, tentang semi Mu'tazilah, tidak. Iya, Tapi malah menetapkan Iya, bantah. Janganlah dipotong. Bantah dulu. Yang mau Saya belajar bukan di sini bukan bantah. antum doang. Kalau memang Imam Fahru Roji itu salah, umpamanya Asy'ari itu bukan Enggak, yang semi salah Kita Imam sedang Ar-Razi tidak menjelaskan salah, itu. antum Kamu yang diam salah. dulu. Jelaskan dulu. Kami lagi menjelaskan, Bang. Ya apa yang Allah, dijelasin? abangku, serius Kan ini, saya Bang. bawa di awal. Ya Mungkin Allah. kan kalau seperti Santai, ini Ustaz Rizky. Alhamdulillah. Artinya Ya, mungkin tak kondusif lagi anggaplah diskusi kita beliau ini. yang menang, Iya. nggak apa-apa. Enggak. Beliau lah yang menang, kita Ya yang Allah, mampu lupa catatan untuk ini tidak menjaga. paham dalam diskusi. Iya, Ya. begini Ustaz, begini supaya tidak saling menyaut-nyaut. Silakan selesaikan dulu Ustaz Jian, nanti antum diberi waktu lagi sebentar. Silakan Oke, Ustaz Jian. terima kasih. Imam Ar-Razi di sini malah mendukung, malah menjelaskan tentang sikap yang diambil oleh Imam Asy'ari, berupa Imam Asy'ari dan semua Asy'ariyah tentunya meyakini bahwa yad, ya, karena memang ada 3 metode. Yad, wajhu itu sifat. Misalnya begini, yad, Allah memiliki sebuah sifat yang ia beri dengan nama al-wajhu, yang ia beri dengan nama yad, yang ia beri dengan nama al-ain, istiwa, dan lain sebagainya. Nah, penetapan ini hanya berdasarkan khabariyah saja. Makanya dalam Sanusi Wusto itu disebutkan ini sifat-sifat khabariyah. Karena sifat ada sifat ma'ani, ma'nawiyah, ini sifat khabariyah. Kenapa? Karena penetapannya ini berdasarkan khabari, bukan berdasarkan akal. Ini katanya di sini. Jadi tidak ada dikatakan, oh ini semi Iya, namanya Enggak. itu namanya Jadi sebenarnya Imam Ar-Razi itu semi tidak. namanya. Tahan Ustaz Rizky, tahan Ustaz Rizky. Aduh. Biarkan Ya, dulu. emang nggak ada bantahan gimana dong? Astagfirullah. Tahan dulu, Imam tahan, Ar-Razi, Nggak ada Imam Ar-Razi, bantahan. Malah Beliau itu memperkuat statement jika saya. jika Itu malah dikatakan memperkuat statement saya bahwasanya Imam Asy'ari Iya, itu tahan semi dulu, Mu'tazilah. tahan dulu. Nanti sebentar Karena antum tidak, dikasih kalau makin diterusin dia semakin mengakui, ya udah. Ini Tidak, fakta. tunggu, Mungkin Biar ini kita sudah selesai. tidak kondusif, Ustadz Abu Fadila. Mungkin jenengan bisa mengambil apa itu kesimpulan bagaimana. Karena begini, mohon maaf. Kita itu sebagaimana yang saya sampaikan memahami referensi yang kita tampilkan bersama. Kalau misalkan tidak setuju mengambil pemahaman itu, ya kita wis lah selesai. Ngapain kita layanin seperti itu? Anggaplah beliau lah yang menang. Kita tidak sanggup untuk menghadapi beliau, seperti itu saja. Anggap dengan pemahaman beliau sebagaimana yang tadi, dengan berlandaskan bahwasanya ketika di situ menyamakan perihal mengenai masalah satu kasus lalu dianggap itu Mu'tazilah, maka yang pertama berarti Abdullah bin Abbas yang telah Abdullah bin Abbas yang telah mendapatkan doa langsung dari baginda Nabi, berarti beliau itu adalah fahamnya Mu'tazilah. Nah, maka selesai sudah. Ketika misalkan beliau yang engah terhadap hal ini, yang mungkin sudah seperti itu. Mungkin Ustaz Abu Fadilah ataupun Ustaz Darul dulu biar adem ini. Ya, berarti ya, santai tadi aja. saya yang punya Ustaz Darul pertanyaan. mau ngomong itu dari tadi. Ya, Saya sudah. Saya yang punya pertanyaan. Sudah, Bang Rizky, sudah. Tidak Ustaz Rizky dulu. Cukup. Jangan. Antum minum obat dulu. bahwasanya Makan bakso malam kayak atau gimana gitu kan. sama Ibnu Hasani mengakui bahwasanya
Asy'ariyah itu adalah Kami semi. orang waras mengakui Ya kalah. sudah. Itu saja. Ya sudah, iya, sudah mengakui berarti. Oh, oke, mengakui kami waras. Alhamdulillah Itu antum. kan anggapan jenengan, artinya Iya, 166 begini Ustaz, memandang maka supaya tidak tenang, seperti itu. Karena tidak, supaya karena tidak. tenang. Kita pahami saja Ya Ustaz kan? Rizky. Santai Pak Rizky, kita serahkan terhadap beliau. Iya. Artinya mengenai masalah anggapan antum itu bagi kami sangat tidak bermasalah, mau dianggap apa kita, mau dianggap apa. Iya. Kalau ini cuma anggapan jenengan sangat tidak bermasalah seperti itu. Jadi kita serahkan dulu, kita hargai, kita ademkan dulu biar diskusi kita itu santai terhadap Ustadz Abu Fadilah ataupun Ustadz Darul. Monggo, Ustadz. Iya. Jadi Allah Akbar, semakin seru ya, semakin malam ini semakin seru. Minum kopi dulu supaya tidak mengantuk Ustadz. Ya, supaya santai bawaannya, jangan panik. Kita sudah malam ini. Saya sudah mau jam 2 di sini. Antum tenang supaya bagus ya. Kita bisa selesaikan masalah ini. Jadi begini Ustadz Rizky, mungkin antum tetap bertahan pada pemahaman itu, tidak apa-apa. Silakan antum meyakini itu dan antum sesuai dengan pemahaman antum, silakan. Mungkin kalau ada pembahasan atau pemahaman yang diberikan oleh Ustadz yang lain, ya antum tidak mau terima ya silakan, tidak apa-apa. Cuma kita saling melengkapi data ya, saling melengkapi dan saling menguatkan data. Kalau mungkin kita tidak setuju, tidak apa-apa. Tidak usah kita terlalu mungkin bahasanya ngotot begitu, tidak usah. Santai aja, tidak usah terlalu. Ya, silakan Ustadz. Siapa ini? Ustadz Darul. Mungkin antum ada mau sampaikan atau gimana, Ustadz Darul? Iya Ustaz, jadi ini sebenarnya host ini sudah lari jauh sekali. Kita bicara masih di awal, dia sudah lompat ke. Anak harap maksudnya dikelirkan, mungkin ada teman-teman dari Aswaja bisa dikelirkan dulu. Artinya kita sepakat dulu kan awalnya ini kan diskusi ilmiah tauhid. Seharusnya kita dari awal itu udah clear dulu. Yang perlu saya ini mau klarifikasi. Iya, sudah terlalu jauh ini kalau bicara tentang semi-semi ini. Iya. Saya juga suka yang semi-semi begitu. Oke, Ustaz. Jadi untuk yang pembagian 3 tauhid ini kan sering kita lihat di komal-komal para kiai bahwa itu bid'ah sesat. Artinya kita sepakati dulu apakah apakah 3 bid'ah tauhid sebagaimana yang saya dengar kemarin juga ada penjelasan dari Bang Mandar. Artinya pembagian 3 tauhid ini adalah sebuah metode. Iya. Sebagaimana yang saya dengar bahwa yang untuk sifat, pembagian sifat 20 dari teman-teman Asy'ari yang tidak dibatasi, itu cuma angka biasa saja, itu juga merupakan sebuah metode. Jadi kalau metode ya berarti itu bukan bid'ah dong. Itu yang perlu disepakati dulu, Ustaz. Iya, kita sepakati dulu ya. Dari Tidak sepakat saya, karena begini ya, kami sepakat bahwa Tunggu ya. Biarkan dulu Ustaz Darul. Nanti kita tidak apa Ustaz. Itu maksudnya saya mau dengar dari Kiai Abata dulu, Ustaz. Tidak, maksudnya itu kan pertanyaan itu. Selesai antum sudah. Oke. Iya. Sudah itu Gini, dulu ya. Sudah selesai. Kami malah justru sepakat kalau metode itu dikatakan bid'ah. Sepakat. Kami sepakat bahwa metode itu bid'ah secara apa? Alhamdulillah. Bid'ah secara lugo atau bid'ah secara wa istilahan waluhutan. Wa istilahan waluhutan wa syar'i, ya. Karena secara luhurnya kan begini ya. Sebentar gini. Artinya dua-dua ya, Ustaz. Dua-dua ya. Gini. Metode yang akan saya bawakan gimana? Segala sesuatu yang tidak ada contoh itu adalah bid'ah. Betul ya? Iya. Sepakat ya? Oke. Ya ini bid'ah. Namun di kami secara syaraknya itu bid'ah nanti akan dibagi-bagi. Bahkan ilmu nahwu, ilmu tajwid itu Imam Izzuddin bin Abdul Salam itu mengatakan dalam Majalis Susaniyah itu adalah bid'ah yang wajib. Jadi kami malah lebih sepakat kalau metode itu adalah bid'ah. Iya. Gitu. Dia bid'ah dalam sini dirinci Ustaz atau gimana? Coba Ustadz Hasan ini sepakat tidak dengan pernyataan saya? Mungkin kalau saya salah mungkin bisa diluruskan. Izin dulu. Perihal mengenai masalah ini bid'ah atau tidak, ya monggo kita
itu kembalikan terhadap definisi bid'ah. Ada tidak di zamannya baginda Nabi dalam pembagian ini, sekalipun itu sarana. Sarana ini bukan tidak berkaitan dengan bid'ah, tetap berkaitan dengan bid'ah. Nah, perihal mengenai masalah ini bid'ah yang sesat ataupun tidaknya, ya kita belum dalam masih tahtal bahthi sekarang. Lagi membahas. Iya, iya. Nah, Oke, kalau siap, siap. kalau perihal mengenai masalah apa itu ini bid'ah, ya jelas bid'ah, tidak ada. Nah, di zamannya bagian Nabi tidak ada pembagian. Ini jelas bid'ah. Tapi untuk kita mau mendudukkan apakah ini lugawi ataupun syar'i, memang kita sekarang lagi tatal bahthi. Justru ketika mengatakan bahwasanya di sini adalah orang musyrik bertauhid sesuai dengan isinya dari tauhid itu, maka sampai sekarang masih belum menemukan yang mengatakan itu bertauhid. Justru yang ada dalam kitab Bahrul Ulum ataupun tafsir yang tadi yang saya baca itu mengatakan tidak bertauhid, karena fama tauhidi illa syirkah. Seperti itu. Syukuran. Siap. Oke, Ustaz, siap Ustaz. Oke. Artinya belum bisa diambil keputusan dalam syara maupun ini, tapi secara lugatan ini bid'ah. Oke. Yang teruskan yang pembahasan berikutnya itu Ustaz tentang tauhid yang diklaim bahwa saya juga baca tadi ada tulisan bahwa klaim bahwa Abu Jahal bertauhid itu sesat tadi Ustaz ya. Ada tulisan di bawah saya itu ada Ustaz Abu Yaina kalau tidak salah. Nah, jadi yang perlu kami jelaskan artinya al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Itu yang perlu ditekankan. Jadi ketika mengatakan, saya meminta kalau memang ada tadi sering diucapkan bahwa Salafi atau Wahabi si Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa Abu Jahal bertauhid. Ini saya minta referensinya dulu Ustaz. Karena dalam kutub-kutub yang kami baca itu tidak ada salah satu ulama Wahabi yang mengatakan Abu Jahal itu bertauhid. Ada di situ Ustaz. Di dalam Ini kitab buku mana, Syamil di situ kan ada Ustaz. Bahwasanya Tidak, mengatakan begini Ustaz, yang saya maksud itu di mana perkataan Syekh Abdul Wahab dan murid-muridnya atau ininya yang mengatakan bahwa Abu Jahal itu bertauhid. ya, kaifa nafhamu tauhid di situ kultulahu itu yang pengarangnya memang dari kelompok Salafi Ustaz. Bisa iya maksudnya oke kita lihat. Oke. Coba dicek Yang mana beliau mengatakan? Salah satunya itu ya kitab yang menyatakan bahwa betul, kaifa nafhamu iya, tauhid itu kitabnya Salafi. Iya. Oke, jadi maksudnya- begini Ustaz. Oke. Kita kembali ke kitab Kaifa Nafhamu Tauhid. Jadi yang perlu di sini bahwa dalam kitab ini tidak pernah dikatakan bahwa Abu Jahal itu bertauhid. Mungkin bisa dilanjutkan saja bahwa dalam buku ini kalau yang saya baca bahwa muallif mengatakan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab itu bertauhid rububiyah. Begitu saja. Artinya Tidak, di maksudnya kitab saya mau- itu mengatakan ya sebentar. Saya jelaskan saja ya. Di Siap, kitab siap. itu diterangkan ada pertanyaan sangat apa itu aneh dan ajaib, dikatakan bahwasanya tauhidnya orang-orang musyrik ataupun Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih banyak tauhidnya, bahkan lebih murni keimanannya ketimbang orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah, jawaban beliau di bawah menyampaikan ini bukan ajib, bukan agharib, ini bukan merupakan sebuah keajaiban dan bukan merupakan keanehan. Memang kenyataannya seperti itu, kata beliau. Nah, makanya yang kami permasalahkan di situ Ustaz adalah yang pertama bandingannya di situ adalah orang Islam dibandingkan dengan orang Islam. Yang mana orang Islam di sini dari segi apapun kalau bandingannya adalah non muslim ataupun orang kafir, maka tidak ada sisi apa? Kelemahan. Karena yang disandang di situ adalah Islam. Terus yang kedua dikatakan bertauhid. Orang musyrik itu yang kedua kesalahannya. Yang ketiga di situ memberikan cakupan semua orang musyrik, padahal dalil-dalil yang ada di dalam kitab yang dibaca tadi di situ terhadap kufar Mekah, dan itu pun tidak dikatakan bertauhid dalam kitab tafsirnya. Lah, kenapa kami sementara kenapa kami mengatakan dolalah? Ya dikarenakan ada penyimpangan di situ.
Sementara sebelum ada referensi yang menyampaikan bahwasanya orang musyrik itu bertauhid. Kalau iman ini ada sisi nanti, ada iman secara lugawi. Justru secara istilahinya di bawah itu dikatakan bagaimana kamu, apa yang membuatmu tercegah, membuat kalian semua itu mencegah dari beriman terhadap Allah. Memberi indikasi bahwa orang kufar itu tidak apa? Tidak beriman kan? Secara istilahi. Oke, Nah, seperti itu. Bisa. Mungkin Oke, gini Ustaz. Oke, siap. Sehingga itu saya bawa kaidah tadi di awal itu Ustaz, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Artinya, ketika kita membaca buku begini Ustaz, seharusnya kita sudah membaca yang setelahnya. Ini setelahnya kalau antum baca di buku Kaifa Nafhamu Tauhid, maksudnya di sini adalah tauhid rububiyah. Setelah itu apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Ini muallif mengatakan di sini i'tiraful musyrikin bi anna Allah wahdahu al-khaliq al-khaliq ar-razik al-muhyi wal mumit. Artinya yang dimaksud di sini adalah hanya sekedar i'tiraf. iya, Dia yang bukan- dipermasalahkan sebenarnya bukan bahasa iktirafnya Ustaz. Sebentar, Bahasa Ustaz. bertauhidnya itu yang dipermasalahkan Ustaz. Penjelasan antum Tidak, Kalau bentar. iktirafnya kami tidak mempermasalahkan karena di situ ada bahasa tauhid dan bahkan menjadi perbandingan tauhidnya dengan orang muslim. Bentar, Ustaz. Kalau Kami antum pribadi tidak kalau setuju antum dengan bahasa tauhidnya. Tunggu, jangan dulu lang. Kacau, santai dulu. Ustaz terus. Maksudnya begini, Ustaz. Darus. Kenapa saya kata Beliau dulu. sebentar saya potong. Jawaban Ustadz Darul, kenapa antum berdalih seperti itu sebenarnya pendalihan kami. Karena sejatinya di teman-teman salafi hal itu nggak dibedakan. Tunggu Mau Ustaz. iman, Artinya mau begini mau Ustaz. iman, sebentar Saya- Ustaz, mau iman, mau tauhid itu nggak dibedakan. Ikrar, iman, tauhid itu dianggap sama. Kalau berikrar rububiyah itu dianggap iman rububiyah, dianggap tauhid rububiyah. Sedangkan penjelasan antum ini kan ini saya minta maaf. Tapi saya berprasangka, nggak tahu uzon atau enggak, saya berprasangka penjelasan antum barusan itu antum dapati setelah berdiskusi dan tahu dengan kami, benar Ustaz? Maksudnya bahwa Bukan seperti begitu, iman, begini bukan. Ustaz. Saya ada ini Ustaz, ada sedikit saya mau ini. Artinya saya kan ini kita akan mengambil bahwa apakah yang dimaksud, kita kan memahami bahwa ini tauhid rububiyah yang dimaksud di sini apa. Maka seharusnya kita kembali ke pokok ajarannya Ustaz. Jangan kembali ke pentolan-pentol oknum-oknum yang baru belajar yang sehingga mereka tidak bisa membedakan, karena saya yakin mereka belum khatam buku ini. Mereka belum membaca dengan baik. Sehingga itu ketika kita menghukumi itu sesat, itu seharusnya kita semua sudah membaca. Tapi saya lihat ini masih ini. Tapi kalau ada oknum-oknum yang baru belajar, yang baru ikut kajian 1-2 bulan, 6 bulan, terus berani mengatakan dengan apa yang antum katakan tadi, ya tentu itu salah. Saya di sini ingin meluruskan apa yang dimaksud oleh muallif. Begitu yang saya maksud. Jadi yang dimaksud oleh tauhid rububiyah. Lanjut. Fadal. Jadi Lanjut. yang dimaksud dengan tauhid rububiyah itu bukan berarti yang selama ini